Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, saya Nadia sebagai moderator kajian surah Nabaiyah malam ini yang diselenggarakan oleh Masjid Baitur Rahman PKU Muhammadiyah. Terima kasih kepada hadirin yang telah hadir tepat waktu. Untuk memulai acara ini, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum materi berlangsung, saya ingatkan kepada hadirin guna mendengarkan dengan posisi paling depan. Bagi yang ingin bertanya dapat langsung menuliskan di kolom komentar. Baiklah, mari kita simak bersama episode malam ini yang berjudul Memilih Pemimpin. Selamat menyimak dan kepada Ustaz Muhammad Abdul Syam, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ajma'in. Amma qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma mulki tu'til mulka tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya innaka kulli syai'in ayat Allah. Para peserta kajian Sirah Nabawiyah yang terhormat, selamat datang Ustaz Ajuslan Krubun dari SD Aisyah, ya, Cahaya Insan, Kota Tegal. Kemudian juga Ustaz Ade Hamid Fuadi, Ketua DPD Partai Umat Kabupaten Kebumen. Ya, ada Ibu Nur Hidayati, Bunda Nur Hidayati. Selamat datang Bunda. Ini adalah senior di PKU Muhammadiyah Seruang, ya. Ada Ibu Senja Hairunisa. Oh, ini SDAC. Oh, ini yang kemarin ya, yang kemarin nanya ya, Bu Nisa ya. Senja ya. Kemudian ada Afiatun dari IMM. Oh, selamat datang. Oh, dari SD Aisyah juga ini. Ya, hebat ini SD Aisyah ini. Mbak Dina juga dan Mbak Nadia. Baik, saya sengaja ini menyampaikan beberapa pekan ini fokus tentang masalah kepemimpinan. Karena negeri kita, ya, negeri ini dalam beberapa hari ke depan, bangsa ini akan menyambut sebuah perhelatan penting 5 tahun sekali, yaitu memilih pemimpin, ya, lewat pemilihan umum pemilu itu. Maka hendaknya sebagai seorang yang memiliki teladan, yaitu Rasulullah SAW, kita patut berkaca, bercermin kepada apa yang telah beliau lakukan dalam memilih pemimpin. Ya, kita harus ketahui di sini bahwa Rasulullah selain tugas beliau sebagai seorang nabi, ya, beliau juga seorang kepala negara kota, yaitu Madinah, kan? Jadi seperti halnya polis yang ada di Yunani, ya, itu adalah kota-kota. Ya, makanya disebut metropolis, ya, Minneapolis, ya, itu kan artinya kota. Nah, Nabi tentu saja ketika ya, sistem politik, ya, yang ada pada zaman Nabi tentu saja berbeda dengan zaman kita sekarang. Nabi mempunyai kewenangan yang penuh di dalam menunjuk panglima perang, menunjuk duta besar, ya. Jadi hak prerogatif beliau itu sangat besar. Namun bagaimana
beliau itu dalam menetapkan seorang pemimpin? Apakah berdasarkan kekeluargaan karena masih ada hubungan keluarga dengan beliau maka beliau pilih, ya, sebuah sistem yang disebut dengan nepotisme itu, ataukah karena hal lain, ataukah karena usia, gerontokrasi, ya, atau karena meritokrasi, ya, sebuah sistem berdasarkan keahlian, berdasarkan karena kinerja. Nah, bisa kita lihat nanti, dan izinkan saya untuk share screen agar lebih mudah, ya, kita bicara. Ya, yes, ya sudah. Oke, sudah terlihat ya. Oke, baik. Apa landasan kita? Tentu saja adalah Al-Quran, ya. Dalam Al-Quran juga pernah, juga ada sebuah ayat yang berbicara tentang kriteria kepemimpinan. Nah, salah satunya adalah yang tersebut dalam surat Al-Baqarah ayat 246. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atsa lakum tauluta malikan. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'ata minal mal. Qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha wallahu wasi'un alim. Pada waktu itu konteks turunnya ayat ini adalah cerita dalam ayat ini. Ayat ini menceritakan kisah ketika Bani Israel membutuhkan seorang raja, seorang pemimpin agar mereka dapat berperang. Nah, kemudian mereka meminta kepada nabi mereka untuk menunjuk, ya, tentu saja mohon pada Allah agar Allah menetapkan pemimpin bagi mereka. Nah, kemudian nabi mereka berkata kepada Bani Israel, sesungguhnya Allah telah mengangkat Tolut menjadi rajamu, menjadi pemimpinmu. Jadi ada seorang yang bernama Tolut dari Bani Israel itu. Nah, ternyata orang-orang Israel protes. Bagaimana mungkin Tolut, ya, dia itu memperoleh kerajaan atas kami, memperoleh kekuasaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kekuasaan itu daripada dia, dan dia tidak punya kekayaan yang banyak. Nah, kemudian nabi mereka namanya Samuel, ya, menjawab, sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi raja kamu dan memberikan kepadanya kelebihan ilmu dan fisik, bastotan fil ilmi wal jism. Allah menganugerahkan kerajaannya kepada siapa yang dia kehendaki. Allah maha luas kekuasaan dan rezekinya lagi maha mengetahui. Nah, silakan dibuka dalam surat Al-Baqarah ayat 246. Dari ayat ini, ya, kita lihat kisahnya pada saat itu, ya. Kemudian Bani Israel pun di bawah pimpinan Tolut akhirnya pergi berperang, namun kemudian dari ratusan ribuan orang yang ikut, akhirnya hanya sekitar 300 orang saja yang kemudian mempunyai keberanian untuk menghadapi musuh. Nah, akhirnya mereka pun menang, ya. Dan ada sebuah ayat yang sangat terkenal, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak pasukan yang kecil dapat mengalahkan pasukan yang besar dengan izin Allah. Nah, maka kita harus mencari izin Allah itu di mana. Tentu saja pada kecerdasan dan fisik, ya, yang tangguh tentu saja. Nah, Bani Israel baru diuji ketika mereka berjalan di atas padang pasir,
diuji dengan sungai yang mengalir jernih, langsung mereka banyak yang terjun, mandi, minum banyak, kemudian tidak kuat lagi untuk berjalan. Nah, jadi mereka sudah lupa diri. Nah, menurut Al-Quran, ini berilmu, cerdas. Seorang pemimpin harus cerdas. Pendidikannya juga jelas. Ya. Jadi bisa membedakan banyak hal. Jangan sampai asam sulfat diberikan untuk ibu yang sedang hamil. Wah, itu berbahaya itu kan. Apa itu asam amino itu kan? Apa itu asam folat? Nah, maksudnya asam folat maksudnya ya. Kemudian fisik yang prima. Pada zaman dahulu seorang raja itu adalah memimpin perang dan betul-betul pertempuran itu adalah adu fisik betul ya. Kemampuan apa memainkan pedang, melempar lembing, berlari. Maka seorang pemimpin yang fisiknya lemah tidak akan bisa menjadi raja, menjadi pemimpin yang sesungguhnya. Nah, di sini juga pemimpin itu tidak boleh sakit-sakitan. Maka kalau ada pemimpin pas rapat atau tiba-tiba, waduh saya nggak bisa datang nih karena sakit kayak gitu. Wah, itu tidak layak menjadi pemimpin itu. Pemimpin itu tidak boleh sakit, apalagi presiden ya. Presiden kalau sakit, wah nilai mata uang itu langsung jatuh, saham-saham langsung anjlok. Jadi tidak boleh sakit. Karena raja atau pemimpin, presiden itu akan memikirkan rakyat, kadang-kadang tidak bisa tidur, ya. Semalaman tidak tidur, tidurnya hanya sebentar. Nah, kalau yang fisiknya tidak mumpuni ya sedikit-sedikit langsung pilek. Nah ini sehat, badannya sehat, ya, dan harus gagah, kan? Wajahnya juga elok, nah, sedap dipandang. Lihat itu presiden-presiden apa di Amerika, di Eropa itu kan fisiknya memang memadai, itu kan mumpuni. Karena rakyat, beban masyarakat, beban rakyat itu persoalan mereka itu sangat banyak ya, harga-harga yang naik dan sebagainya. Jadi bagaimana caranya begitu melihat sang pemimpin, mereka itu sudah senang, sudah sangat terhibur. Nah, maka pemimpin itu harus yang wajahnya itu elok, gitu kan. Jangan yang, aduh, sepertinya tidak bikin orang bersemangat. Gitu. Harus apa ya, menginspirasi. Oke. Nah, kalau kita ingat pada sejarah Nabi, maka karakter kepemimpinan beliau itu adalah ya sidik, ya jujur. Seorang pemimpin itu harus jujur, tidak boleh apa diam-diam mengubah undang-undang, berbuat kecurangan itu tidak boleh, ya. Karena berbahaya untuk masa depan bangsa. Kemudian juga amanat, dapat dipercaya, akuntabel. Nah, ini terkait dengan masalah kejujuran tadi ya, amanat. Nah, di sini dalam mengemban tugas itu betul-betul dilaksanakan. Jangan hanya ya yang penting kan laporannya begini, itu kan harus sesuai, gitu kan. Kemudian tabligh ya, komunikatif, bisa bicara depan publik, meyakinkan orang, sesuai antara perkataan dan perbuatan, integritas. Itu yang sangat penting dari seorang pemimpin. Ya. Zaman sekarang pemimpin tidak perlu karisma, ya. Di bawah itu tidak penting lagi, tapi yang penting adalah integritas. Apa yang dijanjikan dan apa yang dia perbuat itu harus sama. Dengan ngomong katanya mau bikin lahan pertanian, tapi sekarang malah gagal semuanya. Tidak akan impor, nggak taunya, impor terus setiap tahun. Gitu.
tidak akan mengangkat curukamnya, relawannya untuk menjadi menteri. Nggak tahu menterinya semuanya jadi dari relawannya. Ini tidak benar, kan? Kemudian fatin, ya, cerdas. Ini sangat penting, ya. Sama ya dengan tadi itu yang di bastotan fil ilmi. Ya. Nabi Nabi juga pernah ditunjuk ya oleh orang-orang Quraisy sebagai penengah ya untuk mengangkat meletakkan Hajar Aswad ke dalam Ka'bah. Nah, oleh orang-orang Mekah sederhana sekali, yang berhak meletakkan Hajar Aswad ke dalam Ka'bah adalah orang yang pertama kali datang ke masjid. Nah, Nabi adalah seorang yang rajin datang ke masjid, yaitu untuk menunjukkan bahwa siapa yang paling loyal, ya, yang paling memiliki kedekatan kepada masjid. Artinya yang bisa diberi amanat untuk merawat masjid. Nah, ternyata adalah Nabi. Nah, oke. Dan Nabi pun bisa mengajak seluruh ketua kabilah, ketua suku yang ada di Mekah itu yang berjumlah 4 suku untuk ikut ya bersama-sama meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya di dinding Ka'bah itu. Nah, ini kebetulan di Suara Muhammadiyah ada edaran ini ya, karakter pemimpin. Nah, ini untuk bangsa ya, memiliki integritas ya, tadi itu sidik ya itu ya. Konsisten antara lisan dan perbuatan, yaitu integritas ya. Oke. Amanah. Dalam mengemban tanggung jawab, amanah dalam mengemban tanggung jawab untuk memimpin Indonesia yang dibarengi dengan kemauan dan kemampuan. Kemudian berjiwa kerakyatan, tabligh. Nah, harus mengedepankan, ya ini tafsirannya seperti ini ya, mengedepankan kesejahteraan, kemakmuran, dan kemajuan rakyat. Visioner, fatona, cerdas ya. Visioner untuk membawa kemajuan bangsa. Berjiwa negarawan, dengan menomorsatukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, di atas kepentingan golongan, di atas kepentingan keluarga, suku, agama, dan sebagainya. Mampu menjalin hubungan internasional, maka harus bisa menguasai bahasa asing. Nah, kalau bahasa Inggris saja nggak lancar, walah, nggak membanggakan ya. Agar Indonesia tidak terpencil dari dunia di era global seperti sekarang. Bung Karno itu bahasa Inggrisnya lancar, Habibie ya. Bahkan Ibu Fatmawati, istrinya Soekarno itu lancar ya. Beliau juga mempelajari aksara hiragana ya ketika Jepang datang ke Indonesia, maka dia pun bisa berkomunikasi dengan bahasa Jepang. Kemudian ya berjiwa reformis ya. Dalam pandangan Muhammadiyah, seorang pemimpin harus melakukan pembaruan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, ini silakan ya, bisa di copy ini, di foto ini. Baik. Nah, mari kita kembali kepada sirah nabawiyah ya. Rasulullah pernah menunjuk Abu Bakar sebagai imam sholat. Di hari-hari terakhir kehidupan Rasulullah, beliau menderita sakit. Sehingga beliau itu uzur, tidak bisa mengimami sholat. Maka untuk mengimami sholat, beliau menunjuk Abu Bakar. Aisyah, putrinya, menyarankan kepada Nabi agar menunjuk Umar saja yang lebih tegas sebagai imam. Karena Abu Bakar adalah seorang yang mudah menangis. Nah, Rasulullah tetap pada keputusannya. Apa alasan Rasulullah sungguhnya mengapa tetap menunjuk Abu Bakar? Nah, pertama,
Abu Bakar adalah seorang yang pertama kali beriman. Salah seorang yang pertama beriman. As-sabiqun al-awwalu. Ini adalah sebagai penghormatan. Dan orang yang pertama kali mengikuti Nabi, beriman kepada Nabi, itu pada saat itu menjadi sebuah kriteria yang sangat penting. Dan Abu Bakar memiliki itu. Sehingga itulah yang menjadi alasan mengapa Rasulullah menunjuk Abu Bakar. Jadi bukan karena Abu Bakar itu adalah bapak dari Aisyah sebagai istri beliau. Tidak. Tapi karena Abu Bakar ini memang termasuk salah seorang lelaki dewasa yang pertama kali beriman. Ya ada Zaid bin Harisah juga ya, dan termasuk Abu Bakar juga. Kemudian Abu Bakar ini orang yang paling dermawan di antara para sahabat beliau. Dia tidak pernah tega membiarkan orang lain menderita. Kalau beliau mendengar ada seorang budak yang menderita di suatu tempat dan dilarang untuk melakukan ibadah atau menjalankan agama, maka Abu Bakar segera datang dan menebus budak itu. Dibebaskan oleh beliau. Nah, dan beliau itu adalah orang yang setiap hari mencari tetangga-tangganya yang sedang sakit. Selalu mencari berita apakah ada orang yang meninggal hari itu. Dan juga mencari berita adakah orang yang tidak mampu makan di hari itu. Luar biasa kan, kalau bukan seorang yang betul-betul dermawan. Dan beliau itu punya banyak staff, ya, karyawan, pegawai yang setiap hari pekerjaannya itu memberitahukan kepada Abu Bakar, oh di sana di ujung desa sana ada seorang yang sedang sakit. Nah, maka Abu Bakar akan datang mengunjungi orang tersebut dan memberikan bantuan yang diperlukan. Demikian juga kalau ada orang yang meninggal, maka beliau itu adalah orang yang pertama kali takziah. Nah, kalau ada orang kekurangan makanan, beliau adalah orang pertama kali yang memberikan makanan. Nah, itulah. Jadi karena Abu Bakar memiliki karakter yang semacam ini, inilah kemudian Rasulullah mengangkatnya sebagai imam, ya, menggantikan beliau. Ya, jadi bukan semata karena Abu Bakar ini adalah bapak dari Aisyah. Ya, jadi bukan karena hubungan nepotisme semacam itu. Maka kita harus meninggalkan karakteristik yang nepotis, ya, hanya demi anak kayak gitu kan, mengubah undang-undang, itu tidak benar. Itu sangat berbahaya bagi masa depan bangsa. Dan kita ini adalah negara republik, ya, jadi tidak bisa pengganti seorang presiden adalah anaknya. Itu adalah kembali kepada sistem kerajaan. Dan partai-partai kita ini harus dibenahi, jangan sampai partai itu seperti urusan keluarga, itu dari bapak ke anak, gitu kan? Nah, tidak benar. Nah, kemudian dalam kasus yang lain, Rasulullah mengangkat Usamah sebagai panglima perang. Usamah bin Zaid, ya, adalah anak dari Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini adalah anak angkat Rasulullah. Dan Zaid bin Harisah adalah seorang yang sangat piawai dalam memimpin strategi perang. Dalam sebuah operasi-operasi dengan pasukan kecil, Zaid adalah unggul. Bahkan Zaid telah yang memimpin pasukan ke Syria, ya, menghadapi pasukan Romawi dalam perang Mu'tah. Nah, para sahabat memprotes penunjukan Usamah. Saat itu umurnya baru 18 tahun. Sementara yang dipimpin adalah para sahabat yang sudah banyak makan asam garam perang, kan? Ia masih sangat muda, jadi banyak
para sahabat yang memprotes keputusan Rasulullah mengangkat Usamah bin Zaid. Nah, Nabi menunjuk Usamah bukan karena Usamah itu adalah cucu beliau, cucu angkat ya. Karena Zaid itu adalah anak angkat, berarti anaknya Zaid ini kan cucu, seolah cucu Nabi ya. Bukan karena Usamah ini adalah cucu beliau, tapi karena Usamah ini adalah seorang anak muda yang sangat pemberani. Dan dalam beberapa ekspedisi, beliau menunjukkan kepemimpinan yang sangat baik. Usamah ini pernah dalam sebuah peperangan ya diejek oleh salah seorang pemimpin musuh gitu kan. Nah, ketika terjadi pertempuran, musuhnya itu dikejar sampai ke padang pasir. Walaupun musuhnya itu badannya lebih besar, tapi Usamah mampu menghadapi orang tersebut. Ketika Nabi mendengar cerita ini, maka beliau pun tahu bahwa Usamah ini adalah seorang yang sangat berkarakter dan layak menjadi seorang panglima perang. Jadi penunjukan Usamah ini adalah karena memang beliau itu sangat mumpuni. Jadi tidak hanya muda ya, bukan karena dia itu anak dari pejabat gitu, Bu, tapi karena dia mumpuni gitu kan. Nah, ya. Kalau muda tapi belum tahu apa-apa kayak gitu kan, tidak tahu tentang cara berdebat, tidak tahu cara berkomunikasi yang baik ya, tabligh. Ya bagaimana mungkin menjadi seorang pemimpin yang efektif? Nah, kemudian ada kasus lagi, Rasulullah memilih Ali sebagai pemimpin pasukan ke Yaman. Ya. Jadi ketika Haji Wada, ya, ketika Haji Wada, Rasulullah memilih Ali sebagai pemimpin pasukan ke Yaman. Nah, pada waktu itu memang banyak yang protes karena Ali orangnya sangat tegas ya. Beliau itu membagi harta rampasan perang itu rata pada seluruh pasukan. Nah, itu banyak yang protes karena loh masa orang yang baru masuk Islam itu dapat bagian yang sama. Saya kan sudah lebih dulu masuk Islam. Nah, Ali mempunyai cara sendiri dalam membagi, ya, memiliki kriteria sendiri. Nah, maka kemudian diprotes oleh anggota pasukannya itu. Oleh Nabi, sikap Ali ini dibela. Bukan karena dia itu adalah menantunya atau sepupunya, tapi karena Ali ini seorang yang sangat cakap. Dan dia sudah terbukti adalah seorang yang sangat adil dalam bertindak. Nah, kejayaan umat Islam dalam perang Khaybar, Khaybar itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi Bani Nadir terutama ya, dan selalu melakukan gangguan kepada Rasulullah. Nah, ketika berperang itu, Ali adalah seorang panglima perang yang sangat efektif dalam memimpin. Jadi dipilihnya Ali ini bukan karena sebagai ya menantu dan sepupu beliau, tapi karena Ali ini adalah sangat pandai ya. Ya ada sebuah syair ya, ada sebuah pepatah yang mengatakan ya tentu saja dari kelompoknya Ali ya, pemuja Ali ya. Nah, konon Nabi itu pernah bersabda, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Ya. Saya adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Oh, berarti kalau mau bertanya kepada saya, tanya dulu kepada Ali. Kalau Ali sudah tidak bisa menjawab, baru bertanya kepada saya. Dan Ali itu umpamanya ketika ditanya tentang keutamaan ilmu daripada harta, beliau mengatakan saya bisa menjawab dengan berbagai macam argumen.
Luar biasa karena kepandaian dari Ali ini. Ya. Nah, Ali sendiri khotbah-khotbah Ali, surat menyurat beliau, kemudian syair-syair beliau itu dikumpulkan dalam sebuah kitab yang diberi nama Nahjul Balagh. Itu sangat penting. Oke, baik. Ada lagi, ada seorang sahabat Nabi bernama Sa'ad ibn Mu'az. Rasulullah menunjuk Sa'ad bin Mu'az ya, untuk memutuskan hukuman kepada Bani Quraidah. Karena Bani Quraidah melanggar perjanjian damai dengan Rasulullah. Pada waktu perang Khandaq, Rasulullah berhadapan dengan orang-orang Quraisy. Rasulullah memiliki taktik yang sangat luar biasa, yaitu membangun benteng bukan dengan tembok, tapi dengan parit. Orang-orang Quraisy itu tidak pernah berpikir bahwa ada orang Arab yang punya gagasan semacam itu. Gagasan semacam itu ternyata datangnya dari Salman Al-Farisi, ya, orang Persia. Nah, masuk ke menembus ya, parit itu untuk orang-orang masuk Madinah lewat belakang itu dengan merayu orang-orang Bani Quraidah agar membuka pintu gerbang bagian belakang. Bagian mana? Bagian utara ya, bagian utara kota Madinah itu. Nah, ternyata Bani Quraidah yang tadinya itu dipercaya oleh Nabi tidak akan membantu Quraisy ya, karena antara Rasulullah dengan Bani Quraidah ini sudah ada perjanjian damai. Jadi kalau ada satu yang melanggar maka dia itu harus diperangi. Rupanya pimpinan Yahudi Bani Quraidah ini terbujuk oleh rayuan orang-orang Quraisy sehingga dia memberikan peluang kepada orang Quraisy untuk memasuki kota Madinah. Untungnya pada waktu itu ada bibi Nabi, ya. Bibi Nabi itu jadi masih kakak dari Abdullah, bapaknya Nabi itu, namanya Sofia. Sofia ini melihat, oh ini ada pengkhianatan dari Bani Quraidah ini. Akhirnya dia bersama beberapa orang perempuan, bukan? Ya menyamar memakai baju, ya bajunya orang perempuan orang laki-laki di Arab kan hampir sama, itu kan? Oh, dia mengendarai unta, ya, dengan senjata, menyerbu orang-orang Quraisy yang masuk itu. Orang-orang Quraisy kaget, ya, dan mengira bahwa pasukan Rasulullah itu jumlahnya banyak sehingga mereka pun akhirnya mundur kembali. Tapi bagaimanapun juga Bani Quraidah ini sudah melakukan pengkhianatan. Ya. Maka kemudian ketika mereka sudah mengaku bahwa mereka itu berkhianat, melanggar perjanjian, maka mereka harus dihukum. Hukuman apa yang tepat bagi Bani Quraidah? Nah, keputusannya itu Rasulullah memintakan kepada Sa'ad ibn Mu'az. Karena Sa'ad bin Mu'az itu seorang pemimpin yang adil, dipercaya oleh orang-orang Yahudi Bani Quraidah, ya, dan dipercaya juga oleh kaumnya. Dan Sa'ad bin Mu'az ini termasuk salah seorang yang pro kepada Umar ketika Umar itu menentang Nabi yang membebaskan tawanan pada waktu perang Badar. Sebab mereka yang terlibat dalam perang Uhud dan juga dalam perang Khandaq, orang-orang Quraisy itu adalah mereka yang dulu ditawan pada waktu perang Badar. Seandainya dulu itu dibunuh saja, dihukum mati, pasti mereka sudah tidak punya kekuatan ya, untuk ikut dalam perang Uhud atau dalam perang Khandaq. Nah, jadi ditunjuknya Mu'adz ini adalah karena dia seorang yang adil dan cerdas, ya, Sa'ad bin Mu'adz. Pendapatnya itu bagaikan suara dari langit, kata Nabi. Ya. Nah, ada juga Mu'adz bin Jabal. Sa'ad bin Mu'adz ini Mu'adz bin Jabal hubungan. Nah, tidak ada hubungannya, hanya
sama-sama ada Muaznya ya, bernama Muaz ya, dari MDMC yang sekarang ditugaskan di kantor PDM itu, yang badannya besar itu. Nah, Rasulullah menugasi Muaz bin Jabal sebagai hakim Yaman karena menguasai ilmu agama, cerdas, dan mampu berijtihad, berpikiran bebas ya, dan berani untuk menggunakan pendapat pribadinya, ra'yu. Nah, maka Rasulullah pun alladzi ja'ala li rasulihi rasulan. Ya. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan bagi utusannya utusan yang akan dikirim ke Yaman. Nah, jadi Rasulullah itu terhadap Mu'adz bin Jabal, dia tidak menugasi Mu'adz untuk menjadi pemimpin perang, tidak. Tapi menjadi hakim. Atau Abu Hurairah. Abu Hurairah tidak pernah diberi jabatan sebagai panglima perang. Oh, gawat itu, Abu Hurairah tidak bisa memimpin perang, gitu kan? Khalid bin Walid tidak pernah diminta untuk jadi guru agama, kan? Tidak pas di situ. Ya. Nah, jadi orang seperti Khalid yang diberi tugas sebagai panglima perang, walaupun Khalid ini beberapa kali melanggar perintah Nabi juga, itu ya. Tapi Nabi tahu kapasitas Khalid bin Walid ini. Untuk perawi hadis, jarang hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar ya, atau Umar atau Khalid bin Walid tidak pernah meriwayatkan. Tapi Abu Hurairah, ya, Abdullah bin Mas'ud, nah ini adalah orang-orang yang alim di bidang ilmu. Termasuk Abdullah bin Umar, putra Umar bin Khattab. Dia ini seorang yang sangat menekuni ilmu pengetahuan, atau Abdullah bin Abbas. Maka tidak pernah diutus oleh Nabi untuk berperang, walaupun terlibat dalam perang. Nah, jadi kepemimpinan Rasulullah itu ya, ketika Rasulullah memilih seorang untuk menjadi pemimpin itu adalah berdasarkan meritokrasi. Apa itu meritokrasi itu ya? Jadi zaman Nabi itu sangat meritokrat ya. Adalah sistem politik yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memimpin berdasarkan kemampuan atau prestasi. Bukan karena kekayaan atau kelas sosial. Kalau dulu di Bani Israel itu kalau yang menjadi pemimpin itu harus orang yang kaya, bangsawan. Walam yu'ta sa'atan minal mal, kan? Argumen mereka, pertanyaan mereka itu ketika ditunjuk ketika Tolut ditunjuk sebagai pemimpin. Nah, di zaman Nabi tidak, bukan karena kekayaan atau kelas sosial. Orang biasa saja bisa menjadi pemimpin. Ya. Bilal ditunjuk oleh Nabi untuk menjadi muazzin. Walaupun Bilal itu bekas budak. Ya, termasuk Zaid bin Harisah, tadinya adalah budak. Tapi kemudian ditunjuk oleh Rasulullah dalam peristiwa-peristiwa penting. Maka kemajuan dalam sistem meritokrasi didasarkan pada kinerja yang dinilai melalui tes ya, ujian atau pencapaian atau bukti yang telah ditunjukkan, prestasi yang ditunjukkan. Nah, ini yang sangat penting ya, bukan karena dia itu anaknya presiden ya. Nah, ini juga ya, ternyata ditunjuk sebagai khalifah atau halil wal aqdi. Jadi ketika Umar ya merasa bahwa hidupnya itu akan segera berakhir karena beliau itu ditusuk ya, yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Nah, Abdurrahman bin Muljam ini menusuk
Umar sebelum Umar ini menunjuk 6 orang sahabat, 6 orang, yaitu Ali, kemudian Utsman, ya, kemudian ya Abdurrahman bin Auf ya kalau tidak salah, kemudian Abdullah bin Umar, putra Umar sendiri, Abdullah bin Mas'ud, ya ada beberapa nama gitu kan. Tapi beliau itu mengatakan Abdullah bin Umar ya dapat jadi anggota Ahlul Halil wal Aqdi, tapi jangan sampai dia dipilih menjadi khalifah. Nah, dia karena sangat menjaga dia, jangan sampai kemudian nanti kalau yang jadi itu adalah anak Umar, berarti nanti berikutnya adalah cucu dari Umar, anaknya Abdullah bin Umar. Nah, itu maka tidak baik. Nabi pun demikian. Ketika Nabi hendak meninggal, beliau itu tidak menetapkan siapa penggantinya. Biar umat Islam yang menetapkan. Ya, demikian ya yang bisa saya sampaikan ya tentang bagaimana kita ini memilih pemimpin ya. Jadi berdasarkan meritokrasi ya, karena dia itu cakap. Sebagaimana kriteria dari Nabi itu dekat karakter Nabi, maka adalah jujur, ya, sidik, kemudian amanah, ya, akuntabel, bisa berkomunikasi dengan baik, punya integritas, ya, kemudian sonah, cerdas. Jadi seorang harus yang cerdas, ya. Ditanya wartawan cepat menjawab, gitu kan, dan akurat pakai data yang jelas. Jangan tanya juga joget, gitu kan. Baik, terima kasih Mbak Nadia, silakan. Baik, terima kasih banyak Ustaz Abdul atas pemaparannya. Sudah ada pertanyaan dari Ustaz Adi Hamid Adi. Assalamualaikum. Di antara 3 paslon capres RI 2024, paslon nomor berapakah yang paling statis kriteria? Wah, terima kasih. Ya, kita sudah tahu ya. Ini kekeluargaan, nah itu kan tidak baik itu. Nah, kita tahu kan, yang siapa yang majunya itu karena faktor kekeluargaan, kemudian sampai melanggar undang-undang, kan, mengubah undang-undang untuk kepentingan anak dari presiden itu betul. Etika ini penting, jangan bilang etika dasmu, gitu kan. Nah, etika penting. Etika kok dibilang etika apa? Dasmu, itu udah betul. Etika harus dihormati. Etika beda dengan etiket. Ya, kalau etiket itu adalah tata aturan sopan santun dan itu sangat situasional. Ya, tapi kalau etika itu adalah suatu nilai yang jika itu tidak ada maka hidup itu menjadi tidak bermakna. Etika itu jauh lebih penting, lebih tinggi. Bukan hanya sekedar etiket. Etiket itu tata perilaku, tata sopan santun. Ya, umpamanya tidak boleh bicara ketika makan, nah, gitu kan. Nah, kalau ada itu menunduk, nah, etiket, ya. Lain dengan etika. Kalau etika itu adalah nilai-nilai yang harus kita perjuangkan karena jika nilai-nilai itu hilang pula lah makna dari kehidupan ini akan terjadi chaos akan terjadi. Nah, ini Ustaz sangat paham ya di antara tiga calon itu ya. Kalau saya pribadi sih ya, saya sih berpegang pada ya
Ya nomor satu lah ya. Ya kita aminkan saja lah. Oke. Terima kasih Ustaz Hamid ya. Itu saya kira itu sudah sangat jelas. Yang jelas itu harus berkriteria ilmu ya, dan juga bastotan fil ilmi wal jism. Gitu ya. Kan? Badannya harus sehat, harus cerdas, komunikatif. Kita akan lihat dalam berdebat itu siapa yang paling lancar berbicara dan tidak emosional, tentu saja harus bisa menahan amarah, tenang, tetap tersenyum. Karena masyarakat sudah banyak yang mumet. Kalau pemimpinnya juga merengut, aduh, hancurlah, gitu kan? Jadi harus selalu biwajhin tolkin. Nah, jadi harus selalu kriteria baik itu kan tolkul wajhi, wajahnya itu selalu tersenyum, gitu kan? Kemudian bersegera dalam beramal soleh, dan juga banyak bersedekah. Nah, itu. Baik, terima kasih. Yang lain, Mbak Nadia, ada? Ada, Mbak? Ya, terima kasih, Dr. Agus. Ada pertanyaan lagi dari Ibu atau Mbak Alia. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kalau Nabi Musa dalam Al-Quran disebut kaum amin, artinya kuat yang bisa dipercaya, apakah maksud amin di ayat ini sama dengan amanah atau tidak? Kalau sikap amanahnya Nabi Musa itu seperti apa, Pak? Terima kasih. Oh iya, terima kasih. Ini Mbak Alia ya. Oh iya, maksud amin itu terpercaya ya, dan amanah ya. Amanah, amin, amanah itu memiliki satu akar kata yang sama. Nah, Howi artinya kuat. Jadi ini konteksnya kan ketika Nabi Syuaib ya bersama anak-anaknya yang perempuan itu butuh tenaga, orang yang bisa membantu urusan penggembalaan, urusan ternak mereka. Maka yang dibutuhkan itu adalah yang harus kita pekerjakan adalah seorang yang kuat, fisiknya baik ya, bastotan fil jismi, gitu kan. Dan amin, al-qawiyul amin. Amin yang bisa dipercaya, orangnya juga harus jujur. Nabi Musa ya umpamanya saja ya, beliau itu ketika mendapati ya bahwa ada anak-anak gembala yang tidak memberikan kesempatan kepada dua anak perempuan itu yang juga pengembala itu, sehingga dua anak perempuan itu harus menunggu lama, kan sampai menjelang sore baru mereka itu bisa memberikan minum kepada ternaknya. Nah, kemudian atas kehendaknya sendiri Nabi Musa menolong dua anak gembala perempuan itu, kan? Nah, tanpa dia itu bermaksud minta itu, kan? Artinya dia itu orang jujur, yang ikhlas ya, menolong orang yang sedang kesulitan. Nah, itu kan salah satu bentuk dari seorang yang jujur. Dia juga kepada bapak dari dua orang anak perempuan itu ya, tentang mengapa dia itu datang ke kota Madian, gitu kan? Dia dari Mesir datang ke Madian, ada sebuah persoalan dan dia katakan terus terang dia itu sedang berurusan dengan hukum karena dia ya telah menyebabkan ada orang meninggal ya, untuk melerai sebuah perkelahian. Nah, dia itu seorang yang jujur dan ya dipercaya dengan demikian ya, karena dia menyampaikan apa adanya kepada bapak dari dua orang anak perempuan itu yang dia itu adalah Nabi Syuaib ya. Nah, jadi
itulah jadi bentuk-bentuk ya salah satu contoh kejujuran dari Nabi Musa. Ya. Tentu saja ya banyak ya kisah-kisah tentang Nabi Musa ini. Ya, ya, tapi seperti itulah Mbak Alia ya yang saya sampaikan dalam kesempatan di petang hari ini. Oke, baik. Jadi seorang yang fisiknya tangguh ya dan juga ya penggembala saya jual salah satu ternaknya untuk kepentingan dirinya, umpamanya ya. Apalagi pengembala ya tidak seperti di kita yang mengembala paling berapa. Kalau ternak di daerah yang memang penghasil masyarakatnya itu penghasilan dari peternak itu seorang pengembala itu bisa 50 ekor, 100 ekor. Jadi kita juga kadang-kadang nggak tahu ketika dibawa ke kandang si pemilik ternak itu ya sulit ini untuk menghitungnya kan. Jadi dia harus percaya kepada sang pengembala itu. Kalau pengembalanya tidak jujur ya bisa saja dia akan menjual salah seekor ternaknya. Demikian Mbak Alia. Wah, terima kasih ya pertanyaannya. Ya, betul. Ini dalam Nabi Musa juga disebut sebagai seorang yang terpercaya dan seorang yang al-qawiyul amin. Baik, Mbak Nadia dan para peserta kajian. Cukup ya Mbak Alia dan Ustadz Ade Hamid. Terima kasih Mbak Alia atas pertanyaannya dan juga Ustadz Ade Hamid. Ya. Tapi itu ya, jadi harus yang jujur, amanah, ya, amin, bisa dipercaya, kemudian pandai berkomunikasi, orangnya komunikatif ya, dan juga cerdas. Empat karakter Nabi itu sudah sangat cukup ya untuk kita menilai yang baik. Di samping juga tadi ada visioner, kemudian berjiwa reformis dan mengutamakan kepentingan nasional ya, kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi dan kepentingan keluarga. Nah, kalau demi kepentingan keluarga sampai mengubah undang-undang ya itu sudah sangat keterlaluan, sangat tidak baik. Baik, mari kita akhiri kajian Sirah Nabawiyah ini dengan membaca doa bersama-sama. Semoga negeri kita ini menjadi negeri yang adil, makmur, dan kita dapat memilih pemimpin yang amanah, al-qawiyul amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna makhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Allahumma ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu min at-tamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Allahumma walli alaina khiyarana wa la tuwalli alaina shirarana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas kajian malam ini berisi penjelasan dan pertanyaan yang menarik. Semoga kajian ini dapat meningkatkan ketakwaan dan kecintaan kita kepada Rasulullah. Jazakumullah khairan katsiran atas kehadiran hadirin dan Ustaz Muhammad Abdul Hisham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak